Persilakan duduk. Haleluya. Saat gereja Tuhan dibangkitkan, saat itulah kemuliaan Tuhan nyata bagi kita dan bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kembali tangga pujian kita. Napur saya ikut saya mau nambah. Kita boleh menyanyikan nyanyian kemenangan. Haleluya. Surah haleluya bagi Tuhan yang akan segera datang untuk menjemput kita. Puji Tuhan, kembali angkat pujian kita. Nyanyi dan bersoraklah. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Kau.
setiap hari ku memuji keajaiban
Haleluya. Puji Tuhan. Satu pujian yang sungguh indah, satu pujian yang boleh menguatkan kita bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah, dan Tuhan mengenal setiap kita pribadi. Dia Allah yang mengasihi kita, bahkan yang sudah mencurahkan darahnya. Dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa kami di dalam surga, yang telah mengasihi kami, yang telah menyerahkan anakmu yang tunggal, supaya setiap kami percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh korban Kristus kami diselamatkan, hidup kami dipelihara, dan kami boleh ada sebagaimana adanya hari ini, sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rasakan sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan, pemeliharaan yang ajaib bagi kami. Dan hari ini kami datang di tempat ini beribadah, memuji, menyembah Engkau, mempersembahkan puji-pujian kami, ungkapan hati kami kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Kami juga membawa persembahan kami, juga kami rindu persembahan kami diberkenan di hati Tuhan, dan kami percaya Engkau memberkati kami, balaskannya berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berikan persembahan kita, tangkap pujian kita. Hendaklah kamu siap sedia. Kita untuk menerima firman Tuhan, pernyataan kasih Tuhan bagi kita semua. Dia Allah yang menyelidiki hati, Dia Allah yang memujibati, Dia tahu pikiran kita, Dia tahu hati kita, dan biarlah semuanya nyata oleh firman Tuhan yang diperdengarkan di tengah-tengah kita semua, untuk memperbaiki setiap kita, membaharui setiap tingkah langkah kita, membawa kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, kita bagi berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Oh Roh Kudus, menunggal dalam.
Selalu memimpin kami, Roh Kudus yang membawa kami ke dalam segala kebenaran. Roh Kudus juga selalu menguatkan kami. Kami bersyukur siang hari ini anugerah Tuhan yang begitu besar. Kami boleh ada beribadah kepadamu, memuji Engkau, melayani Tuhan. Sungguh pertolongan Tuhan begitu kuat bagi kami. Dari bermacam masalah bisa kami lewati sampai pada hari ini. Kami boleh merasakan semua pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Kami bersyukur siang hari ini kami menerima firman yang menjamin kehidupan kami, firman yang selalu membentuk hidup kami ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, bahkan setiap orang yang mendengar siaran ini, berkati pendengaran mereka. Firman ini menjadi iman kepada mereka ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini. Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, memberkati kita di pekerjaan kita, memberkati hati kita untuk selalu percaya, selalu berharap bahwa Tuhan itu nyata dalam menyelamatkan kita, menolong kita, membela dan melindungi kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur dan sebelum menyampaikan firman Allah kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Shalom. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita. Sungguh bersyukur saudara bisa hadir dengan tubuh yang sehat. Pertolongan Tuhan begitu kuat bagi kita sehingga kita bisa hadir hari ini saudara-saudara sekalian. Di hari Minggu yang lalu kita menerima firman pengajaran harta dalam bencana tanah liat. Ya, harta yang dalam bencana tanah liat supaya kita memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah. Bukan saja kekuatan untuk melewati pergumulan-pergumulan di dunia, tapi sampai kekuatan untuk masuk ke dalam kota yang Tuhan sediakan bagi kita. Sungguh saudara, kita bersyukur menerima firman pengajaran ini. Hari ini lagi kita menerima firman pengajaran dengan tema menerima berkat dan kekayaan rohani. Ya, ada berkat rohani, ada kekayaan rohani, supaya kita tidak terbatas kepada berkat-berkat jasmani, apalagi kekayaan jasmani. Kalau hanya berkat jasmani, kekayaan jasmani itu hanya bagian yang kecil, satu saat akan kita tinggalkan saudara-saudara sekalian. Makanya kita dibekali oleh firman pengajaran supaya kita menerima berkat dan kekayaan rohani. Ya, jangan pula berkat jasmani ini membutakan mata kita. Kita sudah merasa puas dengan berkat jasmani, lalu tidak mengarahkan pandangan kita kepada berkat dan kekayaan rohani. Saudara-saudara, apa ya yang disebut dengan berkat rohani atau kekayaan rohani? Nah, inilah yang kita pelajari saudara-saudara. Kita baca di Alkitab kita, Efesus pasal 1. Ya, Efesus pasal 1 kita baca hari ini ayat yang ketiga. Setelah saudara temukan, kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Jika saudara sudah menemukan, biarlah kita baca bersama. Ya, ayat 3, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Kita menerima segala berkat rohani, kekayaan rohani dari surga. Terjemahan lengkapnya begitu, saudara-saudara. Segala berkat rohani dan kekayaan rohani Tuhan karuniakan, Tuhan berikan kepada kita melalui pengorbanan Kristus, saudara-saudara. Nah, apa yang disebut dengan berkat rohani ini, saudara-saudara, supaya saudara jangan tertipu kita dengan berkat jasmani, karena berkat jasmani bisa diberikan oleh perkara-perkara dunia, oleh berhala-berhala, oleh iblis pun bisa memberikan berkat jasmani, saudara-saudara. Tetapi berkat rohani tidak bisa diberikan oleh berhala, oleh iblis, oleh apapun di dunia ini, saudara-saudara. Yang dapat memberikan berkat rohani dan kekayaan rohani ini hanya di dalam Kristus Yesus. Makanya saya ulangi ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala, berarti banyak ini, segala berkat rohani dari dalam surga. Ya, berkat rohani dari dalam surga, berkat dan kekayaan rohani, saudara-saudara. Ya, apa yang disebut dengan berkat dan kekayaan rohani? Pertama adalah kita ditebus dengan darah yang mahal. Itu berkat rohani, penebusan, mengampuni dosa kita. Itu berkat rohani, kekayaan rohani. Dan tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bisa mengampuni dosa. Ya, semua agama mengajari kalau kau baik ya dihapuslah dosamu, dosa-dosamu kamu hapuskan sendiri. Tapi kita, saudara-saudara, kita mendapat berkat kekayaan rohani, yaitu dengan darah yang mahal. Kita ditebus, kita diampuni, kita dilepaskan dari segala dosa kita. Nah, inilah berkatnya, saudara-saudara. Itulah berkatnya. Coba silahkan Pembangun baca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ya. Sebab di dalam Dia, ya di dalam Yesus, terus oleh darahnya, iya, kita beroleh penebusan. Iya, oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Iya, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Iya, jadi berkat rohani yang pertama, kekayaan rohani yang pertama, ada darahnya Yesus sudah menebus kita. Wah, ini berkat, saudara-saudara. Ya, kekayaan yang luar biasa. Dengan darahnya dia sudah menebus kita. 1 Petrus 1 mengatakan darah Yesus lebih mahal dari emas dan perak yang ada di dunia ini. Emas perak gak bisa menebus kita, tetapi dengan darah Kristus sudah menebus kita. Inilah berkat rohani, penebusan. Sudah. Coba kalau kita dengan darah kita menebus dosa kita, gak sanggup kita, sudah. Dengan kekayaan kita tebus dosa kita, gak sanggup, sudah. Tapi dengan darah yang mahal. Jadi berkat dan kekayaan rohani yang pertama adalah darah Yesus sudah menebus kita, melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Silakan 1 Petrus 1 ayat 18. Demikian, sebab kamu tahu, iya, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, terus yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, iya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, iya, yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah saudara-saudara, jadi berkat dan kekayaan rohani yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Yang kita mau terima adalah penebusan dosa kita, saudara-saudara. Ditebus kita dari dosa kita. Ya, dia bayar, dia tanggung segala dosa kita. Dia memikul segala dosa kita di kayu salib. Dengan harapannya, yang pertama adalah hidup kita tidak sia-sia lagi. Dosa ini yang membuat banyak kali kesia-siaan kita lakukan. Ya, berkat dan kekayaan rohani inilah membuat hidup ini berguna, hidup ini berarti, hidup ini setiap jam itu sangat berguna, tidak sia-sia hidup kita, saudara-saudara. 1 Petrus tadi mengatakan sudah ditebus kita dari cara yang hidup sia-sia. Kalau tidak ada korban Kristus,
Hidup manusia ini sia-sia. Pengkhotbah mengatakan tidak ada gunanya. Walau hidup sekian tahun, punya anak sekian banyak, tapi kalau tidak ada di dalam Tuhan, semua hanya sia-sia, menjaring angin, saudara-saudara. Tetapi karena berkat rohani dan kekayaan rohani sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Harapan pertama supaya kita menerima berkat dan kekayaan rohani kita, hidup kita tidak sia-sia lagi. Ya, berarti hidup kita adalah beribadah, melayani Tuhan, hidup berguna bagi rumah tangga kita, bagi diri kita sendiri. Hidup kita menjadi berkat kepada semua orang, sudah. Inilah yang pertama, sudah. Jadi berkat rohani ini kita ditebus, kita diampuni dari dosa kita, supaya hidup kita tidak sia-sia lagi. Ya, yang kedua, supaya hidup kita hidup sesuai kebenaran, tidak ulang-ulangi lagi berbuat dosa, saudara-saudara. Hidup di dalam kebenaran. Ya, kalau di tabernakel, dari berkat kekayaan rohani kita dibawa kepada suasana halaman kerajaan sorga, berada di pelataran kerajaan sorga. Wah, di sanalah kita sudah melihat hidup ini tidak sia-sia. Semua kita lakukan, saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran, tidak sia-sia lagi kita. Ya, seringkali tadi saya ulang-ulangi, kita seringkali sia-sia. Setiap hari tidak ada hal yang kita lakukan yang positif, yang berguna bagi Tuhan, bagi keluarga kita, saudara-saudara. Ini berkat kekayaan yang pertama. Ya, kita ditebus dengan darah Yesus supaya tidak sia-sia, hidup kita tidak berguna. Tapi hati-hati, saudara-saudara, berkat harta ini bisa hilang. Ya, bisa hilang. Berkat rohani yang Tuhan berikan bagi kita, satu saat tidak ada lagi, ya, nggak bermanfaat bagi kita. Kita tidak menerima berkatnya. Kenapa, saudara-saudara? Karena manusia ini jatuh bangun dalam dosa. Sudah diampuni Tuhan, lalu berbuat dosa terus. Sudah diampuni Tuhan, tapi bolak-balik berbuat dosa, seperti anjing makan muntahnya, seperti babi kembali ke kubangannya. Wah, hilang, saudara-saudara, hilang berkatnya. Ya, hilang hartanya. Ya, kalau kehilangan berkatnya, kehilangan hartanya, dibuang Tuhan, saudara-saudara. Ya, dibuang Tuhan, kayak bangsa Israel. Sudah ditebus dari Mesir, dibawa ke negeri perjanjian, tapi di negeri perjanjian mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka berbuat dosa. Satu-satunya jalan, buang dia. Ya, dibuang Tuhan, saudara-saudara. Dengan harapan ketika dia dibuang Tuhan ke Asyur, ke Babel, ada harapan mereka berubah, dan harapan Tuhan satu saat mereka yang menyadari berubah, satu saat dipulihkan oleh Tuhan. Tapi ayat ini membilang kalau harta dan kekayaan rohani itu penebusan darah Kristus, tidak dibuat menjadi hidup yang berguna, hidup yang menjadi berkat. Selalu hidup dalam sia-sia, hidup di dalam dosa. Karena ada orang begitu, udah datang ke gereja minta ampun, Senin sampai Sabtu berdosa terus, berbuat hal yang sia-sia. Minggu datang lagi, mengadakan pengakuan dosa. Inilah, saudara-saudara, selalu hidup sia-sia, hidupnya tidak sesuai dengan firman. Di Ibrani berkata, Ibrani pasal yang ke-6, ini percuma, satu saat dia akan lebih buruk, saudara-saudara. Coba Ibrani pasal yang ke-6, supaya kita terima harta berkat rohani ini, kita perjuangkan, kita terima, kita jaga. Saya menerima berkat rohani, kekayaan rohani dengan darah Kristus, aku sudah diampuni. Gak lagi hidupku sia-sia, gak lagi hidupku dalam dosa, tapi hidupku bagi Tuhan. Saudara-saudara, silakan Pak Mangosong Ibrani pasal yang ke-6, ya, ayat berapa mulai? Ayat yang ke-4, silakan. Demikian, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, menerima mengecap berkat rohani, kekayaan rohani, karunia rohani, sudah diterima, diampuni dosanya. Ya, diampuni Tuhan, Tuhan pikul segala dosanya, tapi masih terus hidup sia-sia, masih tetap hidup di dalam dosa. Sudah menerima berkat rohani, tapi terus ulang-ulang berbuat dosa. Nah, mereka yang pernah diterangi hatinya,
yang pernah mengecap karunia surgawi, terus dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, iya, ini berkat rohani saudara-saudara. Terus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, iya, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. iya, perhatikan. Namun yang murtad lagi, Iya, saudara-saudara, nggak lagi hidup di dalam kebenaran, tetap hidup dalam sia-sia, murtad lagi, hidup dalam dosa. Terus tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian iya, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. ayat yang ke-8 lewati. Terpuji, Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, iya, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. iya. Jadi saudara-saudara, dah hilang berkatnya. Sudah tadi mendapat berkat rohani, yang diterangi hatinya, mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam roh, mengecap firman yang baik, tapi murtad, tetap hidup dalam kesia-siaan, hidup di dalam dosa, tidak ada gunanya selain daripada berada pada kutuk dan berakhir dengan pembakaran. Jadi tidak dinikmati saudara-saudara berkat rohani ini, ya. Tapi kita, saudara-saudara, Tuhan inginkan kita menerima berkat rohani, tetap hidup berguna, ya, hidup berharga, hidup bagi Tuhan, saudara-saudara, tidak hidup di dalam dosa. Satu saat kita akan menerima berkat ini, sampai berkat kekekalan Tuhan akan berikan bagi kita, saudara-saudara. Ini berkat yang pertama. Berkat pertama ini dibawa kita dalam suasana halaman, saudara-saudara. Kita merasakan anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan. Kita berada di halaman tabernakel, hidup di dalam kebenaran. Ya, tidak sia-sia lagi hidup kita. Hidup untuk Tuhan dan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini berkat yang pertama. Lalu ada lagi berkat yang kedua. Kembali kepada Efesus tadi, saudara. Ada lagi berkat rohani yang kedua. Kekayaan rohani yang kedua yang Tuhan ingin berikan kepada kita, saudara-saudara, yaitu memilih kita. Nah, pilihan ini, saudara-saudara. Dari darah Yesus mengampuni dosa kita, mengangkat dosa kita. Sekarang kekayaan yang kedua, kita dipilih. Coba, kita dipilih, saudara-saudara. Ya, sebelum dunia sudah pilih kita. Nah, tinggal kita mau hargai harta ini, mau kita hargai berkat ini atau tidak. Ya, sudah dipilih, tapi kalau tidak dihargai, satu saat pilihan itu pun akan berakhir, saudara-saudara. Ya, berkat yang kedua, kekayaan rohani yang kedua adalah kita dipilih. Ayat yang keempat, silakan. Demikian, Ya. sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara bayangkan aja, sebelum ada dunia ini, Tuhan sudah programkan kita, Tuhan sudah rencanakan kita. Oh, ini berkat rohani yang sangat, kekayaan rohani yang sangat kita hargai, saudara-saudara. Ya, memilih kita sebelum dunia dijadikan, terus Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. iya, supaya kita kudus. Coba, jadi pilihan Allah ini kepada kita. Dunia ini belum dijadikan, sudah ada pilihan kita. Abraham dipilih Tuhan sudah jauh-jauh hari. Bangsa Israel dipilih Tuhan sudah jauh-jauh hari. Sangat dipilih oleh Tuhan. Kita juga begitu. Memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pilihan Allah untuk apa kepada kita? Supaya kudus. Jadi pilihan Tuhan kepada kita bukan untuk yang lain-lain, saudara. Menjadi kudus, menjadi imamat rajani. Imam-imam yang kudus, imamat rajani, saudara-saudara. Itu pilihan Tuhan. Ya, coba pilihan itu sangat berharga, saudara-saudara. Sekian banyak. Ya, untuk pemilihan aja, coba untuk pemilihan presiden, waduh berapa banyak biaya. Itu pun 5 tahun, saudara-saudara. Kalau bisa periode kedua, 5 tahun berikutnya. Ya, itu sudah banyak biaya yang harus dikorbankan untuk memilih. Ya, untuk memilih nanti gubernur kita di Sumatera. Ini sebentar lagi tanggal berapa ini pemilihan, saudara-saudara. Itu kan banyak dana, banyak biaya, banyak orang sibuk di situ, saudara-saudara. Pilihan, tapi itu hanya 5 tahun. Setelah itu ganti lagi. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan, saudara-saudara. Ya, bukan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi satu saat kita dipilih menjadi imamat rajani untuk memerintah bersama dengan Kristus di bumi ini 1000 tahun.
Bukan 10 tahun, 1000 tahun. Saudara-saudara. Ini kan pilihan, ini kan harta. Ya, untuk menjadi gubernur memilih berapa banyak harus biaya, saudara-saudara. Ya, berapa banyak biaya, siapkan ini kotak pemilu, siapkan ini surat-surat, aduh, berapa banyak biaya. Harta yang harus dikeluarkan. Nah, kita dipilih, ya, supaya kita menjadi imamat raja. Ini kan harta yang besar, berkat Tuhan yang begitu besar. Jangan kita hinakan, saudara-saudara. Ya, coba 1 Petrus pasal yang ke berapa ini? Ya, coba kita baca itu, sudah masuk pasal 2, masih suratan Petrus, ya. Menjadi imamat yang rajani, saudara-saudara, bukan untuk 5 tahun, 1000 tahun kita bersama dengan Kristus. Tapi di bumi ini kita belajar dulu melayani. Ya, silakan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Iya, bangsa yang terpilih. Terus Imamat yang rajani. iya, Bangsa yang kudus. bangsa yang kudus. Tadi kan dipilih kita, saudara-saudara. Sebelum dunia dijadikan menjadi umat yang kudus, bangsa yang kudus. Apa disebut umat yang kudus ini? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Terus Umat kepunyaan Allah sendiri. iya, Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Iya. kepada terangnya yang ajaib. iya, kita menjadi imamat yang kudus, saudara-saudara. Ini kita hargakan, saudara-saudara. Ya, kita hargakan pilihan Tuhan kepada kita. Ya, ada nanti kehilangan, saudara-saudara. Nggak sungguh-sungguh, suatu saat akan kehilangan. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan 1000 tahun. Itu imam-imam. Jadi sekarang ini kita sedang latihan. Ya, kita dipilih kudus. Ya, terus kita latihan. Jaga kekudusan kita. Untuk satu saat kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Di Wahyu pasal yang ke-5. Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Jadi kita ini harta, saudara, ini berkat kekayaan rohani. Jadi jangan hanya kita hitung berkat jasmani aja pikiran kita. Berkat rohani, kekayaan rohani. Pertama menebus kita dengan darahnya. Yang kedua memilih kita, ya, menjadi imamat rajani, umat yang kudus, supaya kita memerintah bersama dengan Tuhan. Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Demikian, Iya, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan menjadi suatu kerajaan. dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, Iya, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. iya. Mereka akan memerintah sebagai raja di bumi, saudara-saudara. Berapa tahun? 1000 tahun. Ya. Setelah itu masuk kita ke Yerusalem baru, saudara-saudara sekalian. Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal yang ke-20. Tadi tidak disebutkan berapa tahun, tapi memerintah bersama dengan Kristus. Tapi ini untuk masa 1000 tahun kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Wahyu 20 ayat yang keempat. Demikian, Silakan. aku melihat tahta-tahta Iya. dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, Iya. dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. 1000 tahun. Wah, ini luar biasa loh pilihan Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, kita dipilih untuk memerintah bersama Kristus 1000 tahun. Oh, luar biasa loh, saudara-saudara. Ya, menjadi imam-imam. Sebelum dunia dijadikan, berarti Tuhan sudah jauh-jauh hari merencanakan. Kalau kau mau, pilih engkau menjadi imam-imam. Nanti 1000 tahun bersama dengan Kristus. Oh, kekayaan sangat luar biasa loh, saudara-saudara. Ya, 1000 tahun. Ya, ini kan berkat rohani, kekayaan rohani yang kita terima. Makanya belajar kita, saudara-saudara, menjadi imam-imam yang setia, imam-imam yang bertanggung jawab. Ya, mulai sekarang ini, saudara-saudara, kita melayani dengan setia, dengan tanggung jawab.
Kesetiaan kita diperhitungkan oleh Tuhan, tanggung jawab kita dihitungkan Tuhan. Tapi kalau sudah kita dipilih tapi nggak kita hargai, dipilih saudara-saudara, sebab dipilih seperti sekarang ini sudah dipilih jadi ini korupsi, wah masuk penjara, binasa habis semua saudara-saudara. Nggak menghargai pilihan, padahal dia dipilih dia menjadi pejabat, ya. Nah kita dipilih untuk menjadi imam-imam sebelum dunia dijadikan, dipersiapkan untuk memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun. Lalu kita nggak sungguh-sungguh, nggak setia, nggak tanggung jawab. Di dunia ini nggak tanggung jawab. Tuhan katakan, wah engkau hambaku yang jahat, hambaku yang malas, campakkan dia kepada kegelapan. Nah inilah seperti keadaan, sudah jadi pejabat, tapi jahat, korupsi, ambil uang nggak beres, tangkap, masukkan ke penjara. Banyak menderita, saudara. Padahal jabatan tinggi, jabatan bagus, saudara. Nah, kalau Tuhan sudah pilih kita sebelum dijadikan menjadi kudus imamat rajani, jangan sampai kita, saudara-saudara, gak setia, gak tanggung jawab, akan dicampakkan. Matius pasal yang ke-25. Harta ini kita terima, tapi jika tidak kita hargai, risikonya juga berat, saudara-saudara. Ya, harta kita terima dengan darah Yesus, tapi kita tidak tetap sia-sia, tetap hidup dalam risikonya. Tuhan katakan, bakar dia. Tidak ada gunanya lagi dia hidup selain kepada pembakaran. Demikian juga ini, berkat kekayaan rohani dia terima untuk melayani Tuhan, menjadi imamat rajani bagi Tuhan, saudara-saudara. Tapi nggak sungguh-sungguh, Matius pasal yang ke-25, nggak sungguh-sungguh melayani. Wah, risikonya lebih berat lagi, saudara-saudara. Namanya harta diberikan, tapi kita tidak hargakan dengan sungguh-sungguh. Oh, Tuhan akan bersikap tegas. Pasal 25 yang ayat yang ke-26, silakan. Matius pasal yang ke-25 ayat 26. Demikian maka jawab tuannya itu, ya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hamba yang jahat dan malas. Dan inilah kita hindari, saudara-saudara. Kita menerima berkat rohani, kekayaan rohani. Kalau hubungan ini talenta Tuhan berikan, ya, tapi jahat dan malas. Jahat itu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan firman, melayani tidak sesuai firman, jahat, malas, saudara-saudara. Maka jawab Tuhan itu kepadanya, hai kamu hambaku yang jahat dan malas. Terus, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, terus, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Lanjutkan ayat yang ke-30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Iya. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Iya. Jadi kalau sudah menerima berkat rohani, kekayaan rohani, dipersiapkan, dipilih menjadi imamat rajani sebelum dunia dijadikan, tapi jahat dan malas, nggak masuk kerajaan 1000 tahun. Tapi ayat mengatakan, ya, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ya, coba saudara-saudara. Jadi Tuhan berikan berkat rohani, kekayaan rohani, kita juga harus hati-hati. Ya, kalau nggak kita jaga baik-baik, risikonya berat. Ya, tapi kalau kita terima, kita hargai. Dengan darah Kristus kita tidak sia-sia lagi. Dengan darah Kristus kita hidup dalam kebenaran. Ya, pilihan Tuhan kepada kita menjadi umat yang kudus, masuk, ya, imamat rajani. Ini di ruangan suci, saudara-saudara. Imamat rajani, karena di ruangan suci itu ruangan imamat rajani. Ya, tapi tidak lakukan dengan baik, dengan setia, dengan benar. Seharusnya kita melakukan keimamatan kita setia dan benar. Pasal 23, pasal 25 ini ayat 23. Jadi kalau kita melakukan dengan baik dan benar, oh, kita masuk dalam kebahagiaan Tuhan, saudara-saudara, ya. Setia, jangan hamba yang jahat dan malas, tapi setia dan baik. Ayat 23. Demikian maka kata tuannya itu kepadanya, Iya. baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Iya. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Terus, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. iya, masuk dalam kebahagiaan mempelai nanti, saudara-saudara. Ya, ayat 21 lagi, 21.
Maka kata tuannya itu kepadanya, Iya. baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Terus Engkau telah setia dengan perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. iya. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Iya. Jadi saudara-saudara, kalau kita melayani Tuhan dengan setia dan tanggung jawab, pertama masuk kita ke pesta nikah anak domba, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Setelah itu masuk kita kerajaan 1000 tahun. Ya, setia dan benar, setia dan baik, hamba yang baik, setia, saudara-saudara. Engkau telah setia perkara kecil, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara, mari ya, berkat dan kekayaan rohani yang kedua ini, kita yang dipercayakan melayani Tuhan, kita lakukan dengan tanggung jawab, dengan rasa tanggung jawab, dengan setia, saudara-saudara. Satu saat kita akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan, kebahagiaan mempelai. Setelah itu masuk kita ke dalam kerajaan 1000 tahun, saudara-saudara. Setia sampai garis akhir. Kalau sudah tentang bisa berkata sampai garis terakhir, sampai napas terakhir kita setia. Ya. Hari Minggu yang lalu teman kami salah satu dipanggil oleh Tuhan, saudara-saudara, dari Tanjung Brawa, hamba Tuhan, Pendeta Marjan Situmorang. Nah, itu teman saya sangat, mulai dari Pakat pingin ke Medan. Jadi selalu dia ceritakan, Pak, aku rindu kali ikut melayani, di Pakat aku gak bisa melayani, dilarang-larang, gak boleh. Lalu saya bilang, iya, mau rindu. Ya, ayo tergerak ada kian di Tanjung Brawa Bire kami, pergi kita ke sana. Siapa tahu nanti Tuhan buka jalan. Rupanya udah siap-siap bawa duit 30 juta. Ketemu kami situ, oh ada pas jual rumah. Ya, langsung beli, saudara-saudara. Wah, di Pakat dia sudah punya kilang padi, punya rumah, punya sawah, punya kekayaannya cukup secara jasmani. Tinggalkan. Lalu melayanilah di Tanjung Brawa. Sudah tinggal berapa puluh tahun itu kalau sudah. Ya. Udah punya anaknya, dulu belum ada menikah, anaknya semua menikah, ya sudah punya cucu. Baru hari Selasa ya Selasa dipanggil oleh Tuhan. Saya pun karena ini kemana-mana ikut ke mobil kami, pergi ke Sibolga, udah menjadi teman sangat bagus. Terakhir di hari Senin masih ketemu saya dengan dia. Gimana Pak, semua orang? Ya beginilah Pak, ya. Mestinya jadwal dia melayani di salah satu gereja, ya. Persekutuan, saya tanya, sanggup enggak abang nanti melayani hari tanggal Agustus ini, tanggal Agustus ya? Oh sanggup katanya. Kalau nggak sanggup serahkan kepada hamba Tuhan yang lain supaya nggak tahu. Sanggup Pak katanya. Saya tanya lagi anaknya, ya anakmu gimana? Jadi nggak jadi pendeta muda? Diangkat, kau salah dulu Mang katanya. Masih panjangnya umur kita katanya. Rupanya hari Selasa itu masih kerja perbaiki, mau membangun rumah, ngangkat-angkat apa gitu kerja, ya. Tidur jam 2 udah kritis, sudah jam 2 subuh. Datang anaknya dibawa ke rumah sakit, udah meninggal sampai garis akhir, saudara-saudara. Ya, itu sampai garis akhir. Nah, kami datang ke sana, penguburannya hari Kamis kemarin, saudara-saudara. Ya. Kita sampai garis akhir. Silakan dulu 2 Timotius pasal yang keempat. Jangan berhenti di tengah jalan, saudara-saudara. Sampai garis akhir. Ya. Kita perjuangkan hidup kita ini. Sampai napas terakhir. Ya. Kapan perlu sampai napas akhir kita disebut jabatan kita nanti terakhir jabatan imam-imam. Ya, imam-imam jabatan mulai dari sejak di dunia ini sampai kepada kerajaan yang kekal, saudara-saudara. 2 Timotius 4, coba silakan ayat berapa ini? Sampai garis akhir, saudara-saudara. Iya. Ayat 6 dimulai. Iya, silakan ayat 6 mulai, ya betul. Demikian mengenai diriku, Iya. darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Iya, ini pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Kematianku sudah dekat. Ini luar biasa ini saudara-saudara. Darahku sudah mencurahkan sebagai persembahan, semua hidupnya dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Waktu itu pergumulan yang begitu besar. Namun lanjutkan lagi,
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, Aku telah mencapai garis akhir. garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Iya, 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota Mahkota. kebenaran Ya, jadi kita berjuang sampai garis akhir, saudara-saudara. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Iya, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. iya. Jadi ini saudara-saudara, melayani sampai garis akhir, sampai meninggal atau sampai Tuhan datang kedua kali. Kita harus melayani Tuhan karena kita dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menjadi imamat rajani, saudara-saudara. Lalu apalagi yang ketiga? Karena tiga ini berkat rohani, kekayaan rohani yang Tuhan berikan. Kembali kita kepada Efesus tadi. Saudara-saudara. Ada lagi berkat dan kekayaan rohani yang ketiga untuk membawa kita masuk ke dalam ruangan maha suci. Ayat yang ke-13. Demikian, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Iya. yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, Iya. dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Ada jaminan. Jadi kita menerima ini, saudara-saudara. Berkat rohani ini adalah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk menerima semua jaminan. Diselesaikan dulu ayat 14, ulangi. Dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Iya. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Iya. Itu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Iya. Untuk memuji kemuliaannya. Iya. Iya. Untuk menjadikan kita milik Allah. Jadi saudara-saudara, berkat dan kekayaan rohani yang ketiga adalah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, untuk merupakan materai sebagai jaminan bagi kita untuk menerima seluruh janji Allah, seluruh rencana Allah, kepenuhan rencana Allah, yaitu menjadi mempelainya. Ya, menjadi mempelainya, saudara-saudara. Jadi ini berkat yang ketiga. Ya, berkat yang ketiga ini kita dimeteraikan, dimeterai dari Roh Kudus menjadi jaminan untuk menerima seluruh rencana Allah, kita menjadi mempelainya. Tapi hati-hati. Nah, harta rohani yang ketiga ini juga harus hati-hati, saudara-saudara. Sudah mau dekat menjadi mempelai Tuhan, tapi bisa gugur. Kan banyak orang udah ditentukan harinya, tanggal sekian mau menikah, udah surat undangan, nggak jadi, batal. Nah, demikian jadi mempelai Kristus. Ya, karena menjadi mempelai Kristus itu begitu berat perjuangan, banyak ujian-ujian yang paling berat. Untuk harta pertama tadi, penebusan darah Kristus, nggak terlalu berat ujiannya. Yang penting kita hidup berguna, jangan hidup sia-sia, tidak terlalu berat. Jadi imam-imam, yang penting kita setia dan tanggung jawab, tidak terlalu berat, saudara-saudara. Tapi untuk menjadi mempelai Kristus, ya, dimeteraikan kita dengan Roh Kudus, dikasih kita jaminan. Tapi hati-hati. Ya, karena saudara-saudara, iblis memperdaya. Hati-hati. Adam dan Hawa sudah sangat luar biasa disuruh di Taman Eden, tapi diperdaya oleh iblis. Ya, diperdaya, saudara-saudara. Nah, kita sudah dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, hati-hati diperdaya. Coba 2 Korintus pasal 11, dikit lagi. Ya. 2 Korintus 11. Nah, ini sangat hati-hati, saudara-saudara. Ini sangat menentukan sekali. Sudah kita ditebus, sudah menjadi imam-imam, berkat yang paling tinggi adalah dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Kita dimeteraikan. Materai menjadi mempelai itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tapi hati-hati, 2 Korintus pasal yang ke-11. Ya. Ayat yang kedua mulai. Demikian, sebab aku cemburu kepada kamu dengan Iya. cemburu ilahi. Terus
Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki Iya. untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Iya, jadi pelayan hamba Tuhan, saudara-saudara, membawa gereja Tuhan untuk dipertunangkan kepada Kristus, untuk membawa gereja Tuhan sebagai perawan suci kepada Kristus. Dan inilah perjuangan kita, saudara-saudara. Berkat rohani ini diperjuangkan menjadi mempelai Kristus. Itu berat, saudara-saudara. Jangan itu memperjuangkan seseorang untuk menjadi menikah dengan seorang gadis. Itu sangat berat, saudara-saudara. Harus siap ini, harus siap ini. Tapi hamba Tuhan ini mempersiapkan gereja ini dipertunangkan kepada Kristus, saudara-saudara. Ya, tapi nampaknya Rasul Paulus khawatir. Ya, jangan-jangan nanti gereja Tuhan ini kekhawatiran hamba Tuhan, kekhawatiran kita, saudara-saudara. Ya, sudah dipertunangkan untuk menjadi perawan suci kepada Kristus, tapi perhatikan ini 3. Tetapi aku takut. Aku takut, aku cemburu, aku takut. Kata Rasul Paulus ini, apa yang ditakutkan? Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, Iya, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. iya. Nah inilah saudara-saudara, ya, harta yang besar kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus, dipertunangkan. Tetapi hati-hati, jangan-jangan akan satu saat diperdaya oleh ular dengan kelicikannya, sehingga tidak setia, ya, disesatkan dari kesetiaan kepada Kristus, saudara-saudara. Nggak setia lagi kepada Kristus. Makanya sekarang ini di akhir zaman ini banyak ajaran, saudara-saudara. Nah, saudara hati-hati, ikuti, tengok di YouTube, ikuti siaran-siaran. Saudara harus hati-hati dengan pengajaran-pengajaran. Ya, kemarin saya tonton di YouTube gereja setan itu, bangga kali loh, saudara-saudara. Ya, berdiri gereja setan itu sangat nyanyiannya kayak nyanyian rohani. Kita dengar itu kayak tersentuh juga hati kita. Saya dengarkan nyanyian holy, nyanyian pujian. Pikir-pikir, gereja bagus ini, tapi kita tengok di dalamnya. Ini bahaya. Ada lagi dari Cina, gereja apa namanya itu, dia sudah bawa ini. Banyak gereja-gereja di Indonesia ditelepon, ibu gereja di mana? Oh, gereja begini, oh begini. Kita ada bantuan, ada ini, tapi nanti ikuti gereja kita. Rupanya bukan percaya kepada Kristus. Ada satu perempuan ini nanti mereka percayai. Ya. Gereja apa namanya itu? Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, saya lihat ngeri-ngeri. Jadi sekarang banyak pendeta-pendeta juga bisa diapa? Pak, gimana bangun gereja? Iya, tapi kita Pak dari gereja Tuhan Maha Kuasa, kita bisa bantu. Tapi nanti ajarannya percaya kepada wanita ini yang nanti jadi Kristus. Coba sudah. Teralih. Oh iya ya, bantuannya begini. Tapi harus mula-mula nggak apa-apa. Tapi nanti arahnya menerima wanita. Kalau nggak salah suku Cina itu Pak wilayah. Ya, itu saudara. Dengan kekayaan bisa dibantu. Coba hati-hati kita saudara. Belum lagi ajaran-ajaran yang lain. Ya, belum lagi ajaran di Indonesia ini bermacam-macam saudara. Gak boleh bahasa lidah dibilang kerasukan setan. Ya, kan kita lihat itu. Sudah di YouTube tonton. Kalau gereja berbahasa itu tuh kerasukan setan. Mereka itu kerasukan roh jahat, tepuk-tepuk tangan, jatuh-jatuh, tumbang-tumbang. Masih di Indonesia, saudara-saudara. Ya, banyak lagi ajaran-ajaran yang lain. Gak perlu perpuluhan itu perjanjian lama, perjanjian baru gak perlu. Coba, banyak. Nah, kalau kita sekarang inilah mau menyesatkan, saudara-saudara, menyesatkan. Ya, makanya dibilang di ayat ini, Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Ada 3 ini saudara. Silakan dulu lanjutkan ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja, Iya. jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang benar gimana saudara-saudara? Yesus yang benar mati, salib, dibangkitkan. Yesus yang benar. Yesus yang gak benar, nggak ada salibnya, nggak mati dan nggak bangkit, tapi namanya juga Yesus. Ini ajaran-ajaran.
Nggak perlu lagi kita ceritakan tentang kematian Kristus. Aduh, udahlah, beritakanlah Yesus yang lain. Sama kayak yang tadi, saudara. Ya, memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Lanjut, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain roh yang lain. daripada yang telah kamu terima, Terus, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. jadi saudara-saudara, yang dipalsukan nanti Yesusnya dulu, Yesus yang lain. Yang kedua, roh yang lain. Ya, hati-hati dengan roh yang lain. Saya lihat dulu mula-mulanya begitu, saudara-saudara. Ada roh yang lain. Ya, diajari, oh, suamimu itu gak seroh dengan kau, katanya. Kau satu roh dengan aku. Ya, padahal istri orang. Ya, dengan istriku aku gak satu roh, jadi denganmu aku seroh. Coba. Roh yang lain. Bahwa banyak hamba-hamba Tuhan hancur. Banyak gereja-gereja hancur. Karena dengan roh. Saya gak seroh dengan dia ini, jadi saya seroh dengan ini. Seroh. Coba. Roh yang lain. Ya, roh Tuhan itu adalah roh kebenaran, roh kudus. Kalau nggak benar, nggak kudus, bukan roh Tuhan. Ya, 1 Yohanes bilang apa namanya itu, hati-hati atau apa ini? Ya, roh, jangan percaya sembarang roh. Ya, jangan sembarangan. Ada lagi, satu saat kami di kesaksian, dia katanya dia punya roh untuk melawan iblis. Jadi kalau dia punya roh kudus, tangannya kayak sebatang pohon kelapa, suruh mau melawan iblis. Dalam hatiku rupanya dia bisa tinju ini iblis ini. Saya lawan tangan saya ini kalau melawan iblis itu kalau kayak batang kelapa. Hebat kali, sudah. Ya, ujilah. Coba 1 Yohanes ya, ujilah. Kalau dia nggak kudus, nggak benar, nggak sesuai dengan kebenaran firman, jangan percaya kita, saudara-saudara. Ujilah setiap roh. Coba 1 Yohanes, coba 1 Yohanes 4 ayat 1 dimulai. Iya, silakan 1 Yohanes 4. Demikian saudara-saudaraku yang kekasih, Iya, janganlah percaya akan setiap roh, jangan percaya. Tiba-tiba datang ke rumah saudara, saya diutus Roh Kudus datang ke rumah ini. Oh iya, oh saya hamba Tuhan. Jadi maksud om gimana? Iya, Roh Kudus bicara sama aku, berikan ini, berikan itu, berikan ini. Kalau kau nggak berikan, ada hukuman Tuhan. Ya, diancam suruh. Kalau kau berdosa terhadap Roh Kudus nggak kasih, nggak ada pengampunan sama. Kita kan takut, iya ya. Jadi dari Roh Kudus iya, berikan ini, berikan ini. Coba, jangan percaya akan setiap roh terus. tetapi ujilah roh-roh itu, Ujilah roh-roh itu. apakah mereka berasal dari Allah? Iya, Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. iya. Hati-hati kita. Ini ingin menggagalkan gereja mempelai, saudara-saudara. Dengan Yesus yang lain, dengan roh yang lain. Ya, perhatikan lanjut. Ayat yang kedua. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia Iya. berasal dari Allah. Terus. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Iya. Roh itu adalah roh Roh antikristus. antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. 4 lagi. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Iya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Iya. Jadi saudara-saudara, mari ya jadi berkat dan kekayaan rohani. Yang ketiga adalah kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, dipertunangkan ya dengan meterai Roh Kudus. Dipertunangkan dengan meterai, gak bisa berubah-ubah, saudara-saudara. Kecuali kalau kita disesatkan, ya kita diperdaya oleh ajaran-ajaran palsu, oleh Yesus yang lain, oleh roh yang lain, dan Injil yang lain. Injil ini, saudara-saudara, siapa tahu datang ke rumah saudara. Ya, ini penting sekali. Semua nama Allah diganti dengan Yahweh, nama Yesus. Ya, nama Yesus tidak ada lagi di dalamnya. Yeshua Mashiach dikirim ke rumah saudara. Satu saat teman saya berbicara, saya nggak tahu dikirim ke Alkitab, tapi nggak ada lagi nama Allah, nggak ada lagi nama Yesus. Gimana ini? Buang, ku bilang, buang. Itu penyesatan itu. Ya, dia percaya nama Yesus sudah menyelamatkan.
Yang menyelamatkan nama Yesus Masiah. Bukan nama Allah, nama Jehovah. Coba, nggak mengerti dia. Bahkan ada teman saya datang ke rumah 1 jam, kurasa 1 jam 11 malam atau jam berapa? Seorang sarjana teologi datang ke rumah. Pak, senaga aku baru terima pengajaran. Gimana? Nama Allah itu rupanya bukan Allah. Nama Yesus juga bukan Yesus. Loh, ngeri kali lah Bapak. Lulusan dari luar negeri kok gak bisa mengerti, gue bilang. Jadi gimana? Gak benar itu. Allah itu bukan namanya. Allah itu jabatan kayak presiden. Jabatannya presiden. Tapi namanya bukan presiden namanya. Namanya ada. Oh iya ya. Jadi Allah itu ya Allah. Allah pencipta. Jabatannya menciptakan kita. Namanya siapa? Namanya Yesus Kristus. Nggak sembarangan mengatakan itu. Nggak ada malaikat mengatakan sebutkan nanti namanya. Apa namanya? Yesus Masiah. Nggak ada. Malaikat langsung mengatakan nanti engkau beri dia nama Yesus Kristus. Jadi nggak sembarangan. Terus kami bertekad lama-lama sampai jam berapa pulang dia sudah. Sekarang nggak tahu lagi gereja mana dia sudah. Coba. Banyak ajaran-ajaran sekarang. Ya. Datang itu nanti ke rumah saudara. Dikirim Alkitab itu. Ya, bagus persis seperti kitab kita. Diganti semua. Coba. Mau kemana kita saudara-saudara? Ya. Alkitab edisi yang kedua sudah saya baca, ada hanya beberapa saja. Kan ada Alkitab edisi kedua sekarang dijual sudah. Tapi kalau kita pakailah tetap Alkitab kita yang ada ini. Ada Alkitab edisi yang kedua. Tidak terlalu banyak, cuma diperlengkapi lah menurut saya. Tapi kadang-kadang juga karena sudah kita biasa pakai Alkitab kita ini, kita tetap gunakan saudara-saudara. Baru main ngasih sama ini Pak, Alkitab edisi 2 saya baca, sudah saya baca beberapa hal yang kadang-kadang memang kurang jelas bagi kita. Tapi kita pakailah Alkitab kita ini saudara-saudara. Nggak jadi masalah, itu sudah diterima. Alkitab edisi 2 sudah diterima oleh wali gereja. Ya, diterima. Jadi Alkitab ini mesti kita lihat saudara-saudara. Ya, diterima oleh Lembaga Alkitab Indonesia, wali gereja. Kalau enggak, jangan saudara pakai. Ya, menyesatkan saudara-saudara. Ya, makanya bersyukurlah kita menerima berkat dan kekayaan rohani. Mulai dari berkat untuk darah Yesus yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Itu berkat kekayaan rohani. Ya, kekayaan rohani kita ditebus, dosa kita ditebus, diampuni kita, dipikul dosa kita. Tinggal bagi kita setelah dipikul dosa kita, jangan lagi sia-sia hidup kita. Hiduplah sesuai dengan kebenaran. Berkat yang kedua, Tuhan pilih kita sebelum dunia dijadikan. Tuhan pilih kita untuk menjadi imamat rajani. Ya, untuk melayani Tuhan. Tujuannya keimamatan rohani kita nanti satu saat setelah kita bertanggung jawab dan setia melayani Tuhan di bumi ini, kita akan masuk kerajaan 1000 tahun memerintah bersama dengan Kristus di bumi ini. Sangat luar biasa saudara-saudara. Hanya satu saja, kalau kita melayani Tuhan sekarang ini sebelum kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun, layanilah Tuhan dengan tanggung jawab dan setia. Ya, tanggung jawab dan setia. Kita akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu berkat yang ketiga saudara-saudara, kita dipertunangkan, dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, dimeteraikan kita dengan Roh Kudus. Mempelai itu mendapat materai supaya nggak mendapat materai antikristus. Dimeteraikan pemilikan. Sekarang ini sudah dimeteraikan kita oleh Roh Kudus, supaya jangan nanti dimeteraikan milik antikristus. Makanya Roh Kudus hati-hati kita saudara. Dimateraikan dengan Roh Kudus untuk jaminan untuk kita terima nanti semua yang sudah direncanakan oleh Tuhan bagi kita untuk menjadi mempelai Kristus. Tapi hati-hati, jangan diperdaya dengan Yesus yang lain. Jangan diperdaya dengan roh yang lain. Jangan diperdaya dengan Injil yang lain. Mari hari-hari ini kita berada bagian-bagian terakhir dari pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Karena kita berada di akhir zaman ini, persiapan Tuhan bagi kita untuk 3 hal ini. Kita ditebus, kita dipilih, dan kita dipertunangkan untuk menjadi mempelai Kristus. Tuhan memberkati kita, biar hari ini kita datang di dalam doa kita. Kita mohon belas kasihan Tuhan, agar kita selalu menghargai berkat rohani, kekayaan rohani ini yang Tuhan sudah berikan
begitu limpah dalam hidup kita. Pemain musik datang ke depan, kita akan naikkan pujian kita dari Psalm 129. Psalm 129. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang mulia. Pengorbanan Tuhan ini, harta rohani, kekayaan rohani adalah pengorbanan Tuhan yang kita terima. Untuk satu saat Tuhan datang, Dia akan membawa kita di dalam kemuliaannya. Haleluya. Kita persiapkan diri kita. Mari saudara bangkit berdiri. Kita ingin menyembah Tuhan, kita ingin bersyukur. Berikan hidup kita. Kita terima berkat rohani dan kekayaan rohani ini. Dosa, haleluya. Dosa yang mungkin tak terang, namun Kau sucikan, namun Kau telah Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu. Kita bersyukur, kita ditebus, kita diajar. Kita angkat tangan kita hari demi hari. Haleluya. Engkau beri kepada kami berkat rohani, kekayaan rohani. Sore
turunkan tangan kita hari demi hari. Amin Tuhan. Engkau berikan harta kekal. Dengan darah-Mu Engkau tebus kami. Engkau pilih kami Tuhan. Engkau pergunakan, Engkau persiapkan kami jadi berkat. Haleluya. Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu. Demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan. Dalam kemuliaan mari kita menyembah. Haleluya, haleluya, kami bersyukur menerima berkat rohani. Kami bersyukur menerima kekayaan rohani. Haleluya, kekayaan rohani tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Tidak bisa diberikan oleh apapun yang ada di dunia. Ajar kami menerima berkat rohani ini, menghargai Tuhan. Haleluya. Kepada kami lah rencana-Mu, kepada kami lah Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kami kehilangan berkat rohani ini. Belajar kami setia, belajar kami tanggung jawab, belajar mengasihi Engkau. Kami menjadi jelas, perjalanan kami makin jelas Tuhan. Kuatkan kami, hidup kami ini biar hidup yang berguna, melayani Kau dengan setia. Jangan kami diperdaya oleh terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami benar-benar menerima berkat rohani ini. Kami benar-benar menerima kekayaan rohani ini Tuhan Yesus. Untuk satu saat kami dipermuliakan bersama dengan Engkau. Itu kerinduan kami Tuhan. Bukan dunia ini kami perjuangkan.